Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renisa Najma Nurfadilah dengan NPM 23149. Di sini saya akan memaparkan tentang pemikiran sosiologis menurut Philip Nonet dan Philip Selznick. Sebelum memasuki materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa itu Philip Nonet dan Philip Selznick. Jadi, Philip Nonet dan Philip Selznick ini merupakan tokoh penting dalam pemikiran sosiologis hukum. Jadi, dalam karya mereka itu yang terkenal yaitu ada Law and Society in Transition, yaitu Toward Responsive Law yang diterbitkan pada tahun 1978. Jadi mereka itu mengemukakan sejumlah pemikiran penting yang menghubungkan hukum dengan konteks sosial. Nah, jadi berikut adalah 3 pemikiran penting utama mereka dalam kerangka sosiologis hukum. Yang pertama ada repressive law atau hukum represif. Jadi pada tahap ini tuh hukum berfungsi sebagai alat kekuasaan yang mengontrol dan menekan masyarakat. Hukum itu bersifat otoriter dan digunakan terutama untuk melindungi kepentingan penguasa, bukan masyarakat secara keseluruhan. Nah, jadi ciri-cirinya itu seperti hukum dijadikan alat kekuasaan untuk menindas dan mengontrol masyarakat. 2. Hukum hanya melayani kepentingan penguasa. 3. Masyarakat tidak punya suara dalam pembuatan hukum. Dan yang keempat itu ada hukum bersifat otoriter dan menakutkan. Contohnya itu seperti hukum di masa penjajahan atau di negara diktator, di mana hukum dibuat hanya untuk melindungi penguasa dan menindas rakyatnya. Lalu yang kedua ada autonomous law. Di tahap ini itu hukum mulai memperoleh otonomi dari kekuasaan politik. Hukum dipandang sebagai sistem normatif yang rasional, netral, dan berdasarkan prosedur yang tetap. Jadi sistem peradilan ini mulai independen dan hukum tidak sekadar menjadi instrumen kekuasaan. Jadi ciri-cirinya itu seperti hukum berdiri sendiri dan tidak tergantung pada kekuasaan politik. Yang kedua ada hukum punya aturan dan prosedur sendiri yang ketat. Dan yang ketiga ada keadilan prosedural lebih penting daripada keadilan substantif. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada hukum lebih fokus pada teknis dan formalitas. Jadi contoh sederhananya itu seperti sistem hukum yang sangat kaku, di mana hakim hanya boleh menetapkan undang-undang secara harfiah tanpa melihat keadaan sosial masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga ada responsive law. Ini tuh merupakan tahap tertinggi dalam evolusi hukum menurut mereka. Jadi hukum di sini tuh tidak netral tetapi juga aktif menanggapi kebutuhan masyarakat. Dan hukum di sini tuh bersifat terbuka terhadap nilai-nilai sosial dan etika, serta berusaha menciptakan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. Dan ciri-cirinya itu seperti hukum tanggap terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakatnya. Terus yang kedua ada partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum. Yang ketiga ada hukum melayani kepentingan umum, bukan hanya penguasa. Dan yang keempat ada hukumnya itu fleksibel dan tidak menyesuaikan dengan perubahan zaman. Dan contoh sederhananya itu seperti hukum yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mendengarkan aspirasi rakyat, dan tidak merubah sesuai perkembangan zaman. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang hukum sebagai institusi sosial yang reflektif. Jadi menurut Nonet dan Selznick ini, hukum bukanlah sistem normatif yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari struktur sosial yang kompleks. Dan hukum ini juga harus dilihat sebagai institusi sosial yang mencerminkan nilai, konflik, dan dinamika dalam masyarakat. Dan dengan kata lain, mereka menekankan bahwa hukum berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan politik. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara hukum, moral, dan legalitas. Jadi mereka juga menekankan pentingnya legitimasi dalam sistem hukum. Jadi hukum yang responsif itu tidak hanya patuh pada prosedur hukumnya, tetapi juga mencerminkan nilai moral masyarakat dan memperoleh kepercayaan dari publik. Dalam pandangan ini, hukum harus mampu menjawab tuntutan keadilan, bukan hanya mematuhi aturannya saja. Dan kekuatan hukum juga tidak hanya terletak pada kemampuan memaksanya, tetapi juga pada kemampuannya
untuk membangun legitimasi moralnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.